Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, salam berjumpa kembali dengan channel saya ini. Alhamdulillah, semoga kalian semua di mana saja berada yang menonton video saya ini selalu sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, insyaallah di video kali ini saya mendapatkan pertanyaan tentang qada puasa Ramadan. Malah di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah qada Ramadan bisa diganti dengan fidyah? Pertanyaan yang kedua, apakah orang yang mengakhirkan mengqada Ramadan, mengqada puasa Ramadan sampai datang Ramadan yang lain, apakah berdosa? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan jawab dulu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, masalah puasa Ramadan yang ditinggalkan karena udzur umpamanya atau karena musafir di tahun yang kemarin, umpamanya kita contohkan saja orang yang meninggalkan puasa Ramadannya karena sakit, umpamanya karena sakit 10 hari umpamanya meninggalkan puasa Ramadan. Maka tadi pertanyaannya, apakah begitu masuk ke bulan Syawal dan seterusnya itu bisa diganti qada itu dengan mengeluarkan fidyah? Jadi ada orang tidak mau melaksanakan puasa qada, cukup diganti dengan membayar fidyah setiap hari 1 mud. Jadi kalau tadi meninggalkan puasa Ramadannya karena sakit 10 hari, maka cukup mengeluarkan 10 mud fidyah. 10 mud fidyah. Jadi satu harinya 1 mud. Pendapat itu keliru. Pendapat itu sangat salah. Itu tidak bisa diganti dengan mengeluarkan fidyah. Kalau di Ramadan yang kemarin sakitnya 10 hari, selanjutnya sembuh, maka di bulan Syawal dan seterusnya itu wajib diqada, tidak sah dibayar atau diganti dengan mengeluarkan fidyah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah orang yang mengakhirkan mengqada puasa Ramadan sampai datang Ramadan yang lain masih belum diqada? Itu yang Ramadan tahun kemarin masih belum diqada. Apakah orang itu berdosa? Maka untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini, saya akan membacakan salah satu kitab atau dari kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Di sini dikatakan bahwa wa man lazimahu qada'u syai'in min ramadana
wa akhirahu bi ghairi udrin hatta jaa Ramadanul akhar wajaba alaihi likulli yaumin muddun min ta'amin wa yatakarraru al-muddu bitakarraris sinin. Barang siapa yang mempunyai kewajiban qada Ramadan di Ramadan yang kemarin tapi tidak mengkodoknya. Di sini masalah qada itu jelas sangat berat, sehingga banyak orang yang menunda-nunda. Datang bulan umpamanya, lah bulan nanti, bulan besok umpamanya. Datang minggu, ya minggu besok akan mulai mengkodok. Terus akhirnya sampai ke bulan Ramadan yang lain, utang puasa di Ramadan yang kemarin belum juga diqada, maka itu hukumnya haram, khurima alaih. Di sini dikatakan, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, khurima alaih, maka itu diharamkan bagi orang yang mungkin untuk mengkodok puasa Ramadan tapi tidak mengkodok sampai datang Ramadan yang lain, maka itu haram bagi orang yang melaksanakan seperti itu. Dan ada juga dendaannya. Dendaan dari perbuatan yang menunda-nunda mengkodok puasa Ramadan, yaitu di samping mengkodok puasa juga wajib membayar fidyah, wajib membayar fidyah. Contoh, seperti orang di Ramadan kemarin itu umpamanya 10 hari tidak puasa karena sakit umpamanya. Lalu dari Syawal sampai sekarang, sampai datang lagi Ramadan, tidak dikodok. Tidak dikodok umpamanya, maka itu kalau tidak mengkodoknya karena lalai, karena malas, sengaja ditunda-tunda, maka itu di samping mengkodok puasa 10 hari, nanti di bulan Syawal yang akan datang sampai seterusnya juga wajib mengeluarkan 10 mud fidyah sebagai denda dari mengakhirkan qada puasa Ramadan di tahun lalu. Dan fidyah ini bisa berlipat-lipat sesuai dengan ditinggalkannya, tahun ditinggalkannya. Umpamanya yang 10 hari itu tidak diqada sampai 3 tahun umpamanya, sampai 3 tahun tidak diqada, maka itu wajib mengeluarkan 10 kali 3 berarti 30 mud. Jadi qada puasanya tetap 10 hari, namun fidyahnya berlipat-lipat sesuai dengan ditinggalkannya tidak segera diqada sampai umpamanya tadi 3 tahun tidak diqada, maka tinggal 10 kali 3 saja. 10 kali 3 berarti 30 mud wajib dikeluarkan. Itu bagi orang yang memang tidak ada udzur atau tidak langgeng udzurnya. Akan tetapi di sini menyatakan, Syekh Nawawi Al-Bantani menyatakan, wa kharaja bidzalika man istamara udruhu kasaparin aw maradin hatta dakhala Ramadan akhar fala hurmata wala fidyata. Akan tetapi jika orang tidak mengkodoknya, pertama karena sakitnya berkelanjutan umpamanya, sakit dari Ramadan yang kemarin
sampai Syawal dan seterusnya terus-terusan sakit, sehingga sampai datang Ramadan yang lain masih tetap sakit, maka itu tidak wajib mengeluarkan fidyah. Jadi tidak ada denda, karena tidak mengkodoknya karena udur. Jadi itu cuman punya kewajiban mengkodoknya nanti setelah sembuh. Tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan fidyah. Dan juga bagi orang yang lupa, umpamanya yang lupa tahun kemarin punya utang puasa Ramadan umpamanya 1 minggu, di tahun berikutnya lupa, perasaan tidak mempunyai utang Ramadan, sehingga datang Ramadan yang lain betul-betul ini lupa, baru ingat setelah sampai lagi ke Ramadan bahwa dia mempunyai utang puasa di Ramadan tahun kemarin, maka itu cuman berkewajiban untuk mengkodoknya nanti di setelah sampai ke bulan Syawal ke sana dan seterusnya, cuman wajib membayar mengkodoknya, tidak wajib membayar atau tidak wajib mengeluarkan fidyahnya. Itu karena ditinggalkannya atau diakhirkannya, tidak mengkodoknya itu karena lupa. Jadi kalau karena sakit yang berkepanjangan atau karena lupa, maka itu dimaafkan. Jadi cuman wajib mengkodok puasanya saja, tidak wajib mengeluarkan fidyahnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saya sampaikan di video kali ini sekian saja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ingatkan bagi saudara-saudara yang punya utang puasa Ramadan di tahun lalu, maka segeralah mengkodoknya sebelum datang Ramadan yang sekarang. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufiq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.